Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Zatira, BP 1910 Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai mekanika benda langit sebagai tugas astrofisika. Mekanika benda langit adalah sebuah cabang ilmu astronomi yang mempelajari tentang gerak-gerak planet dan juga gerak satelit. Gerakan planet dan satelit ini didasari kepada hukum Newton dan juga hukum Kepler. Tetapi keduanya itu tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai kenapa gerakan planet dan satelit itu seperti itu, melainkan hanya menjelaskan mekanisme geraknya saja. Nah, mari kita masuk kepada sistem antara matahari dengan bumi. Matahari dan bumi dipisahkan oleh jarak r, yang seperti kita tahu bahwa dua buah benda bermassa akan mengalami gaya interaksi atau disebut dengan gaya Newton, yang besarnya itu adalah minus G m1 m2 per r kuadrat, di mana tanda minus di sini menunjukkan dia tarik menarik. Nah, karena adanya gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan. Untuk menentukan percepatannya, kita tinjau dulu posisi bumi terhadap matahari, atau matahari sebagai koordinat reference. Sedangkan turunan r topi terhadap theta adalah min sin theta arah i tambah cos theta arah j, atau disebut dengan arah theta, ini kita ganti. Dan turunan theta topi terhadap theta adalah min cos theta arah i kurang sin theta arah j, atau bisa kita ganti dengan minus r topi. Nah, baru kita lanjut ke turunan posisi, dimana r posisi itu adalah r topi. Lalu kita gunakan aturan kali, dapat r topi kali dr per dt tambah r kali dr topi per dt. Dr per dt adalah r dot arah radial tambah dengan r dr topi d theta kali d theta per dt. Ini merupakan aturan rantai, di mana d theta per dt adalah theta dot. Dan turunan dr theta topi d theta itu kita ambil dari sini, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Ini adalah kecepatan total partikel atau kecepatan total bumi. Nah, untuk mencari percepatannya, maka kita turunkan ini sekali lagi terhadap T, dan melalui proses yang sama, maka didapatkan nilai percepatan partikel itu adalah r double dot kurang r theta dot kuadrat arah r ditambah 2 r dot theta dot tambah r theta double dot arah theta. Dimana ini adalah percepatan radial, dan ini percepatan tangensial. Untuk lebih khususnya, ini adalah percepatan radial, ini adalah percepatan sentripetal, ini percepatan Coriolis, dan ini adalah percepatan tangensial. Nah, karena tidak adanya gaya arah tangensial yang bekerja pada benda, maka momentum sudut benda konstan atau tidak ada torsi yang bekerja pada benda. Dan gaya arah radial tadi itu adalah gaya gravitasi ini yang menyebabkan percepatan arah radial, sehingga yang ini kita salin ke sini sehingga didapatkan persamaan 3. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita ubah theta dot ini menjadi L per m r kuadrat, karena L-nya itu konstan, jadi kita bisa ganti, sehingga dibentuklah persamaan 3. Lalu karena persamaan ini tuh rasanya agak sulit untuk diselesaikan, maka R ini kita ubah sebagai U, dimana R dan U itu adalah sama-sama fungsi theta. Nah, ini dimisalkan R sama dengan 1 per U, sehingga kalau kita mau nyari turunan R terhadap T, kita nurunin juga U terhadap T, sehingga dapatkan dr per dt sama dengan min 1 per U kuadrat du per d theta kali d theta per dt. Ini kita pakai keturunan rantai seperti tadi, sehingga didapatkan min theta dot per U kuadrat kali du per d theta. Nah, kalau mau nyari turunan dr dot per dt atau r double dot, maka kita turunkan ini sekali lagi, sehingga didapatkan ini min L theta dot per m kali d kuadrat U per d theta kuadrat. Lalu nilai theta dot ini kita ganti dengan yang tadi L per mr kuadrat, kan r itu sama dengan 1 per U, maka jadinya L U kuadrat per m, sehingga dapatlah seperti ini, L kuadrat U kuadrat m kuadrat kali d kuadrat U per theta kuadrat. Yang ini adalah nilai r double dot. Nah, nilai r double dot ini kita ganti dari persamaan 3 tadi, sehingga didapatkan hasilnya itu seperti ini, d kuadrat U per theta kuadrat tambah U tambah dengan G ms m kuadrat per L kuadrat. Nah, ini adalah persamaan umum dari gerakan bumi mengelilingi matahari. Kita tahu bahwa ini adalah persamaan diferensial orde 2 dengan yang di belakangnya ini tidak sama dengan 0.
persamaan ini mirip dengan persamaan gerak harmonik sederhana, di mana nilai omega di sini itu bernilai 1 dan pada persamaan gerak harmonik sederhana yang di belakangnya ini sama dengan 0. Sehingga solusinya itu hampir mirip. Solusinya itu adalah U theta sama dengan A cos theta tambah yang di belakang ini G ms m kuadrat per L kuadrat. Sedangkan R itu adalah 1 per U, sehingga R itu adalah kita bagi dengan 1 per A cos theta tambah GMS M kuadrat per L kuadrat, dimana A itu adalah sebuah konstanta yang diketahui dari kondisi awal gerakan bumi. Atau kalau disederhanakan hasilnya seperti ini, seperti persamaan 4. Nah, karena gerakan bumi mengelilingi matahari itu berbentuk elips, maka kita tinjau juga proses gerakan yang pada elips, di mana memiliki dua titik fokus di F aksen dan di F, dan matahari berada salah satu di antaranya. Misalkan bumi berada di sini, maka R aksen itu adalah dengan memakai rumus kosinus R kuadrat ditambah dengan ini, kali ini 2 epsilon dikali dengan cos ini. Cos ini adalah V dikurang theta, sehingga didapat persamaan seperti ini. Nah, dalam elips itu selalu berlaku hubungan bahwa jarak antara fokus ke titik ini dengan jarak titik fokus yang lain ke titik ini hasilnya selalu sama dengan sumbu mayor atau 2 kali A. Sehingga atau yang R aksen ini dimasukkan ke sini, sehingga terbentuklah persamaan seperti ini, di mana 1 per R sama dengan epsilon cos theta tambah 1 per A 1 kurang epsilon kuadrat. Oh ya, epsilon itu sama dengan eksentrisitas elips, yang nilainya itu diantara 0 dan 1. Secara umum kan nilai 1 per R ini sama dengan persamaan yang kita dapatkan tadi, ini sama dengan ini. Nah, dimana yang A itu mengandung cos theta, jadi A itu sama dengan epsilon per A kurang epsilon kuadrat, dan ini nilainya sama dengan ini karena dia tidak mengandung variabel apapun. Sehingga kita dapatkan eksentrisitas itu sama dengan A per GMS per M kuadrat per L kuadrat, atau A sama dengan eksentrisitas kali GMS M kuadrat per L kuadrat. Sehingga persamaan akhirnya itu berbentuk seperti ini. Nah, nilai epsilon itu rentangnya dari 0 sampai ke tak hingga. Kalau epsilonnya sama dengan 0, maka lintasan yang terbentuk adalah lingkaran. Jadi bumi mengelilingi matahari berbentuk lingkaran. Kalau epsilonnya itu sama dengan 1, maka sebuah benda mengelilingi matahari berbentuk lintasan parabola. Kalau eksentrisitasnya itu di antara 0 dan 1 dan tidak sama dengan keduanya, maka lintasan terbentuk adalah elips. Nah, kalau eksentrisitasnya sama besar dari 1, maka lintasan yang terbentuk adalah hiperbola. Selanjutnya bahasan mengenai hukum Kepler. Hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama, hukum 1 atau mengenai hukum orbit. Hukum orbit ini menjelaskan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi pusat galaksi itu selalu berbentuk elips, di mana ada titik terdekat dan ada titik terjauhnya. Nah, hukum kedua mengenai luas, yakni luas daerah yang disapu orbit bernilai konstan. Nah, bagaimana membuktikannya konstan? Mari kita lihat berikut. Misalkan di sini adalah posisi matahari saat T sama dengan T, dan di sini adalah posisi ini adalah posisi bumi saat T sama dengan T tambah delta T. Nah, lalu luas daerah yang disapunya itu adalah tentu ini panjang ini kali dengan tinggi ini, dimana panjang ini adalah R theta, yang R sebagai posisi theta, dan ini adalah R theta. Lalu dA itu adalah setengah R d theta. Lalu kita pindahkan d theta ke sini. Dari sini dA sama dengan kuadrat d theta, lalu kita sama-sama bagi dengan T, jadi d theta per dt sama dengan theta dot. Nah, nilai theta dot ini kita masukkan dari nilai momentum sudut tadi yang besarnya L per mr kuadrat. Nah, sehingga didapatlah dA per dt itu sama dengan L per 2m. L dan m tidak bergantung apapun, sehingga dia konstan. Hukum ketiga Kepler yaitu hukum mengenai periode, di mana bunyinya itu perbandingan kuadrat periode ke fokus planet terhadap pangkat 3 dari jarak rata planet itu ke matahari adalah sama untuk semua planet. Misalkan T adalah periode waktu elips dengan persamaan 7, kita dapatkan A sama dengan L per 2M, dan luas elips ini adalah VAB. VAB ini
VAB ini ditentukan secara geometri, dan B itu adalah panjang sumbu semi minor yang besarnya itu adalah akar dari A kali akar 1 kurang epsilon kuadrat, sehingga luasnya itu adalah VA kuadrat kali akar 1 kurang epsilon kuadrat sama dengan L per 2M kali T. Lalu persamaan ini kita kuadratkan sehingga dapat ini. Nah, dari persamaan sini kita tahu nilai eksentrisitas dari penolakan ini, kita tahu nilai eksentrisitasnya itu sama dengan L kuadrat per GMS M kuadrat kali A. Nah, nilai ini dimasukkan ke sini sehingga dapat yang ini. Lalu ini sama-sama dikuadratkan sehingga dapatlah seperti ini. A pangkat 3 per T pangkat 3 itu sama dengan GMS M per 4 kuadrat, di mana A pangkat 3 itu adalah adalah panjang sumbu semi mayor, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besarnya itu adalah konstan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai kecepatan lepas, yakni kecepatan minimum yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk lepas dari pengaruh gravitasi suatu planet, misalnya satelit untuk lepas dari pengaruh gravitasi bumi. Nah, pada saat di bumi tentu dia mempunyai energi kinetik dan juga mempunyai energi potensial yang besarnya itu sehingga mv0 kuadrat minus gme per r kuadrat, dimana tanda minusnya ini artinya berasal dari nilai K yang negatif atau dia tarik menarik. Saat sudah lepas berarti energinya sama dengan 0 karena dia tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi lagi, dan sebenarnya energi kinetiknya tidak tepat sama dengan 0, tetapi karena ini kecepatan minimum maka kita anggap energi kinetik saat sudah lepas dari gravitasi bumi itu sama dengan 0, sehingga kita samakan energi awal dengan energi akhir sehingga didapatkan V lepas atau V escape itu adalah 2Gme per R. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.